diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas ini. Ya, Bu. Nah, sebelum Ibu memasuki materi kita pada siang hari ini, supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Mohon semuanya berdiri. Ya Bu, berdiri membentuk lingkaran. Lingkaran kecil. Nah, Ansi mana, Bu? Isi dari ini. Terus gimana? Nah, membentuk lingkaran ya. Nah, udah membentuk lingkaran. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk nyamuk sendiri, tepuk tangan Anda sendiri. Kalau tepuk kanan berarti tangan kanan kamu tepuk di kanan. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk kanan, tepuk kiri. Kiri sebelah. Sekali lagi ya. Tepuk nyamuk sendiri, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk kanan, tepuk kiri. Dah. Baiklah, materi pada siang hari ini kita membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, Ibu udah bilang tadi Khulafaur Rasyidin, ada yang mau mencoba menjelaskan sedikit Khulafaur Rasyidin itu apa? Atau ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa Khulafaur itu? Rasyidin itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Ya, bagus. Ada lagi? Oh, nggak ada. Ya, jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah khalifah yang memiliki jabatan tertinggi pada masa kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin ini diutus atau dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah. Nah, kemudian setelah Khulafaur Rasyidin ini diutus dan dipilih, Khulafaur Rasyidin setelah diutus dan dipilih menjadi khalifah, mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ada beberapa tugas utama sebagai seorang khalifah yaitu memimpin sholat Jumat di Masjid Nabawi dan menyampaikan khutbah Jumat. Nah, tidak hanya itu tugas seorang khalifah yang lainnya yaitu dia sebagai kepala negara dan panglima pasukan, yang dalam artian itu adalah dia mempunyai wewenang lebih dalam hal pemerintahan. Dia jadi bisa mengatur kenegaraan. Nah, setelah Rasulullah SAW ini wafat, dia ada generasi. Nah, generasinya itu ada 4 tokoh ini di dalam Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar Rasyidin, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 tokoh inilah yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai 4 tokoh ini. Nah, kita membahas satu persatu. Yang pertama Abu Bakar Rasyidin. Nah, di dalam pola pendidikan Abu Bakar Rasyidin ini, pola pendidikannya sama seperti pada masa Nabi. Pada masa Nabi itu tidak jauh berbeda. Contohnya dalam segi materi dan pendidikan. Nah, dalam segi materi pendidikan itu dia terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, kemudian pendidikan akhlak dan pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di dalam pendidikan tauhid atau keimanan ini dia terdiri dari
dia mengajarkan kita sebagai umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam pendidikan akhlak kita diajarkan untuk beradab sopan santun atau beradab kepada tetangga. Kemudian yang ketiga di pendidikan kesehatan. Nah, kita diajarkan menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang kedua di dalam pola pendidikan yang kedua Umar bin Khattab. Nah, berkaitan dengan masalah pendidikan ini, Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan di pasar-pasar. Nah, serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah untuk mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya seperti fikih. Nah, kepada penduduk yang baru mau masuk Islam. Kemudian pola pendidikan yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, di dalam pola pendidikan Utsman bin Affan ini pelaksanaan pendidikan Islam itu juga tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, namun hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Nah, proses pelaksanaan pada pendidikan pada masa Utsman ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh umat Islam. Nah, peserta didik ini juga menuntut dan belajar Islam dari segi pusat pendidikannya lebih banyak. Kemudian yang terakhir pola pendidikan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali ini terjadi kekacauan dan pemberontakan sehingga di masa ia berkuasa pemerintahannya tidak stabil. Dengan bericu politik pada masa Ali, kegiatan pendidikan Islam ini mendapat hambatan dan gangguan. Nah, pada saat itu Ali ini tidak sempat memikirkan masalah pendidikan sebab perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi Islam. Nah, kemudian terdapat keberhasilan di dalam 4 tokoh ini. Nah, kan Ibu sudah men-share materi. Nah, coba Rina dibaca keberhasilan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dibaca keberhasilan dari Abu Bakar As-Siddiq. Keberhasilan yang dicapai pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Kebijakan pemerintah, 2. Perang terhadap perilaku ridho, 3. Kodifikasi Al-Quran, dan yang terakhir pembebasan dan penyebaran Islam. Nah, kemudian yang kedua keberhasilan dari Umar bin Khattab. Keberhasilan yang dicapai pada masa Umar bin Khattab yaitu 1. Pembebasan dan penyebaran Islam ke beberapa wilayah, perang Yarmuk, pertempuran Qadisiyah, pembebasan Baitul Maqdis, dan yang terakhir reformasi birokrasi. Nah, kemudian Mutiara tolong dibacakan keberhasilan tokoh dari Utsman bin Affan. Ya, keberhasilan yang dicapai pada masa Utsman bin Affan yaitu yang pertama pembebasan dan perluasan wilayah, dan yang kedua pembukuan atau kodifikasi Al-Quran. Dan yang terakhir adalah perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ali bin Keberhasilan dicapai pada masa Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Dan yang terakhir yaitu memajukan bidang ilmu bahasa. Nah, itulah ya keberhasilan dari 4 tokoh tersebut. Nah, di sini juga ada masa kepemimpinannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini mulai memimpin itu
11 Hijriah atau 632 Masehi dan berakhir 13 Hijriah sampai 634 Masehi. Paling lama dia menjadi khalifah itu kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Di umur dia wafat 63 tahun. Kemudian Umar bin Khattab ini mulai 13 Hijriah atau 634 Masehi dan berakhir 23 Hijriah atau 644 Masehi, sekitar 10 tahun 6 bulan. Kemudian Utsman bin Affan itu mulai 23 Hijriah atau 644 Masehi dan berakhir 35 Hijriah atau 696 Masehi, sekitar 12 tahun. Kemudian yang terakhir Ali bin Abu Thalib, dia mulai 35 Hijriah atau 656 Masehi dan berakhir 40 Hijriah atau 661 Masehi, dan dia menjabat selama 4 tahun 9 bulan. Nah, dengan demikian, pola pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin ini tidak jauh berbeda dengan masa Nabi yang menekankan pada pengajaran baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada aturan dan hadis Nabi. Nah, untuk evaluasi hari ini, Ibu mau bertanya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Sahabat Nabi. Selain itu, Pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan bertindak lurus. bagus Rina. Mana hadiahnya, Bu? Kemudian pertanyaan kedua, hikmah apa yang dapat dipetik dalam Khulafaur Rasyidin ini? Pendidikan, perdagangan, perkawinan, dan kesenian, Bu. Bagus, tepuk tangan. Bagus ya. Nah, mungkin sekian materi siang ini dari Ibu. Semoga apa yang kita dapat hari ini, ilmu yang kita dapat ini menjadi dapat berkah untuk kita semua. Amin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.